merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika sel dari hama itu rusak, maka hama itu tidak punya nafsu makan. Dan jika sudah tidak punya nafsu makan, maka lama-kelamaan hama itu akan apa, Cuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama Gusman Bojonegoro, dan saat ini kita sedang ada di lahan Mas Mualim yang kemarin saat 13 HST itu, Bro. Kita konten, dan saat ini 17 HST. Sebelum kita membahas tanamannya Mas Mualim, perubahan dari tanamannya Mas Mualim, dan apa saja yang harus dilakukan Mas Mualim ke depannya, di sini sedikit saya informasikan bahwasanya besok Kamis kita akan live streaming, kita akan siaran langsung di panen Gusman Bojonegoro yang luasan 1 hektar. Laku berapa dan nanti yang manen berapa orang, saksikan saja nanti di hari Kamis. Jangan lupa untuk para viewer Gusman Bojonegoro, besok Kamis pagi kita akan live streaming langsung dari lahan Gusman Bojonegoro. Yang jelas bawangnya sudah laku, guys. Untuk lakunya berapa, lihat saja nanti di siaran langsungnya. Oke, guys, kita kembali membahas tanaman dari Mas Mualim yang saat ini usia 17 HST. Untuk pertumbuhan menurut saya normal. Ada sedikit kendala karena cuaca yang berubah-ubah. Di daerah Bojonegoro sini tidak ada hujan, dan saat ini tanamannya sedang ada serangan ulat, guys. Makanya di sini sering saya jelaskan, untuk nanam bawang merah itu bukan keinginan kita. Jadi keinginan tanaman, apa yang diinginkan tanaman. Jika tanaman itu diserang ulat, ya kita buru-buru harus nyepray insek. Jika ada serangan jamur, kita nyepraynya fungisida. Itu memang pelajaran sangat-sangat mendasar, tapi harus dipahami. Di saat cuaca seperti ini, tiba-tiba panas dan sudah hampir 3 hari tidak ada hujan, makanya untuk fungisida masukkan fungisida yang dingin yang ada ZPT-nya. Jadi sesuai keinginan tanaman, bukan karena keinginan kita. Dan di sini sedikit saya jelaskan bahwasanya bedengan Mas Mualim nanti disut, Mas Ucup, ya benar-benar disut. Nanti kata netizen katanya mau disut tapi kok gak disut, nanti sut Mas Ucup. Bedengannya Mas Mualim ini berongkol, guys. Jadi merongkal, dibiarkan merongkal karena tanah sini itu gampang padatnya. Jadi kalau kena hujan biasanya langsung leter. Apa jenis? Rata, ngeplek. Di sini sedikit saya jelaskan untuk para petani pemula. Ingat, Cup, ini ilmu. Kemarin kita habis ngonten di lahan Pak Kasian di Sokong Grenjeng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Itu tanahnya bantat. Untuk tanah bantat bisa ditanam bawang merah enggak? Susah, terlebih kalau sawah batang. Kalau lahannya itu tidak bisa membuang air, mending cari lahan yang produktif. Jadi lahan bantat tidak bisa ditanami bawang merah, susah. Dan lahan yang terlalu ngerokos, yang terlalu rongga, geronggong, itu juga kurang bagus untuk ditanami bawang merah. Kalau geronggong kok kurang bagus, gimana Mas Gusman? Kenapa? Apa alasannya? Nah, di sini saya jelaskan alasannya. Jika tanah terlalu geronggong, terlalu berongga, di saat tanaman kita itu akarnya menjalar, itu mencari tempat untuk nyari nutrisi. Di saat kita siram atau kena hujan, biasanya tanah yang terlalu geronggong itu akarnya akan putus. Jadi terlalu ngerokos itu juga kurang bagus. Terlalu bantat juga tidak bisa ditanami bawang merah, yang sedang-sedang saja. Kira-kira yang dibutuhkan bawang merah itu yang
dicangkul atau di kultivator itu berapa senti, kurang lebih ya 30 cm itu yang dibutuhkan oleh tanaman bawang merah. Terlalu ngerokos, terlalu dalam, diinjak itu brus, tanaman juga tidak akan bisa modot ya Mas Ucup. Tidak bisa subur kata Mas Ucup. Oke, itu penjelasan tentang tanah ngerokos dan tanah bantat. Untuk Mas Mualim, ini tanamannya hari-harinya dispray apa dan kira-kira perubahannya saat ini seperti apa? Ceritakan Bloko Suto. Terus ada kendala apa? Nanti kita carikan solusinya bareng-bareng, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Kang Mualim. Ini yang kedua ya. Tadi Mas Gusman yang kemarin itu umur kalau nggak keliru itu 8 HST wong belum saya pupuk kok kemarin. 8 HST. Yang sekarang ini 17. Mungkin 2 hari lagi akan saya pupuk. Ini kan sudah kelihatan agak pucuknya menguning sedikit. Hitam. Nah, ini begini Mas Gusman, kan kemarin itu ya cuaca ada hujan, nggak kelihatan kalau ada serangan ulat. Lihat terus sekarang ini sekitaran 3 hari tidak ada hujan, teoriknya alah Bojonegoro panas atau terik. Ya segamane wis campur ya ki bahasane wong desa ini ada serangan ulat. Nah, ini akan saya spray. Kemarin itu saya hanya menggunakan seperti yang saya ceritakan dulu itu pakai Biotogro, terus apa itu nutrisi. Dan saya pupuk yang pertama itu kemarin pakai Ponska Plus 7 kilo dan pembenahnya itu 9 kilo. Yang kemarin Mas Gus. Terus ini ada kendala ulat sekarang ini. Ini akan saya spray ini pakai Citronella Plus. Citropin Plus, dan saya mix pakai Biotogro dan pupuk atau nutrisi. Dan ini saya kira saya kemarin saya masukkan sendiri itu fungisidanya itu pakai Antrakol dan Trivia. Baru sekali saya masukkan, wong kelihatannya nggak ada jamur ini, tapi ada serangan ulat. Itu Mas Gusman. Dan ini nanti 2 hari lagi saya akan memupuk. Oke. Ini dijelaskan mau dipupuk pakai apa? Jelaskan loh. Nah, ini susulan kedua akan saya pupuk pakai Ponska Plus 5 kilo. Nanti terus saya beri KNO. Ini saya tidak pakai KNO merah, tapi saya pakai KNO putih. Ini saya mengambil ilmu dari teman saya lagi. Dan kalau ingin cepat peranakannya pakai langsung yang buah. Ini saya langsung akan mencoba 1 pes atau yang kisaran 2 kilo itu. Terus saya pakai pembenahnya nanti 10 kilo. Gitu Mas Gusman, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Mas Mualim. Oke guys, di sini sedikit saya tekankan, jika tiba-tiba ada serangan ulat itu biasa. Paling cepat itu musim hujan, terus tiba-tiba tidak ada hujan dan terang, itu maka serangan ulat itu sudah terbiasa. Tapi santai saja, kalau mau ngobati ulat mulailah dari dosis terendah.
jangan menggunakan dosis yang berlebihan saat tanaman kita masih kecil. Kenapa? Kalau kita menggunakan insektisida sampai overdosis, maka nanti kedepannya kalau tanaman kita itu sudah agak besar, imun dari ulat itu sendiri nanti sudah kebal dan kita akan kewalahan untuk nyepraynya. Dan jika ada serangan ulat dan susah untuk diberantas, jangan menggunakan satu bahan aktif. Ganti bahan aktif. Kalau kali ini kita menggunakan emamectin, besok kita menggunakan clopidogrel atau apa yang bahan aktifnya beda supaya hama itu tidak resisten, tidak kebal. Ini sering saya ulas dan masih banyak petani yang belum paham. Terlebih untuk pemula, jangan memasukkan insek sama kalsium. Saya itu sudah bilang dari dulu selalu seperti itu, tapi masih saja ada petani yang seperti itu. Kenapa insek tidak boleh dicampur kalsium? Karena insek bekerja pada posisi asam, sementara kalsium itu sifatnya basa, bertabrakan. Terus nanti jadinya gimana Mas Gusman? Jadinya kasihan inseknya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Itu alasannya. Jadi benar-benar tak jelaskan secara jelentreh biar petani itu pada paham, karena tidak ada yang kita tutup-tutupi. Untuk tanaman Mas Mualim ini sudah benar-benar butuh dipupuk karena pucuknya itu sudah getem, sudah keluar kuning-kuningnya. Nah, Mas Mualim tadi bilang itu mau dipupuk di 10 hari, di 20 hari, di 30 hari. Itu standarnya. Tapi kalau posisi tanaman sudah seperti ini, sebaiknya secepatnya dipupuk. Dan untuk tidak membuat hama itu resisten, karena ini sudah ada serangan ulat, bisa menggunakan Citropin Plus. Karena Citropin Plus itu bekerjanya itu merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika sel dari hama itu rusak, maka hama itu tidak punya nafsu makan. Dan jika sudah tidak punya nafsu makan, maka lama-kelamaan hama itu akan apa, Cuk? Mati. Kalau tidak makan lama-lama mati, Cuk. Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Besok pas mumpuk insya Allah akan kita konten lagi. Yang jelas ini tanaman kalau mau dipupuk lagi, saran saya tinggikan fosfatnya biar batangnya besar. Ini batang sudah terlihat dan bisa menjadi besar kalau kita ngasih nutrisinya benar. Karena tanaman yang tidak ada kendala, tanggap ini tidak ada kendala, kalau cuma ulat nanti bisa diatasi. Itu bisa disetting, guys. Jika tanaman itu kita kasih nutrisi dan langsung dimakan oleh tanaman, itu bisa kita setting. Kita bisa mempercepat panennya, kita bisa memperlambat panennya, kita bisa memperbesar batangnya, dan kita bisa membuat daunnya itu subur. Kalau memang pengen batangnya itu besar, untuk pemupukan kedua perkuat fosfat. Jadi fosfatnya ditinggikan, mau pakai pupuk apapun, yang jelas fosfat ditinggikan. Saya tidak nyebut merek, yang jelas fosfatnya harus ditinggikan, guys. Ini sering saya kasih tahukan ke teman-teman bahwasanya tanaman yang normal, yang tidak ada kendala itu gampang untuk disetting. Kalau untuk mempercepat panen, di sini saya kasih tahu lagi yang baru gabung di channel Gusman Bojonegoro. Kalau mau mempercepat panen, di 25 HST bisa display dengan KNO3 kristal putih mix dengan gandasil buah. Untuk KNO-nya bisa dikasih 5-7 sendok makan, untuk gandasil buahnya kasih 2 sendok makan. Tujuannya untuk KNO3 putih itu untuk memperbanyak anakan, sementara gandasil buahnya itu untuk perangsang umbi. Kalau tidak percaya, buktikan di lahan sampean, kasih 2 bedeng atau berapa, di saat 25 HST itu kasih gandasil buah sama KNO3 kristal, spray sampai umur 45, nanti 45 stop.
ganti monokalium fosfat atau kalium tunggal. Yang nanti jenengan spray pakai ganda hasil buah, pasti panennya akan lebih cepat dari yang tidak memakai ganda hasil buah. Insya Allah umur 50 sudah bisa dipanen, sementara yang tidak pakai ganda hasil biasanya sampai umur 60, 58 sampai 60, beda 1 minggu. Jadi semuanya itu bisa disetting dengan satu syarat, tanaman sampean itu posisinya tidak ada kendala. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Untuk Mas Mualim tadi katanya dapat saran dari temennya disuruh mupuk KNO 3 putih. Itu benar kalau tujuannya untuk memperbanyak anakan, karena pada dasarnya KNO itu ada 2 macam, merah untuk pertumbuhan, yang KNO putih itu untuk memperbanyak anakan dan umbi. Jadi cenderung ke memperbanyak anakan dan umbi yang putih. Tapi menurut Gusman Bojonegoro kalau sudah 45, Gusman Bojonegoro tidak menggunakan KNO 3. Kenapa? Karena takut nanti umbinya mecah. Jadi saya menggunakan KNO 3 itu stop di umur 40 sampai 45, sudah tak stop tidak memakai KNO putih. Kalau sudah 45 up, Gusman Bojonegoro fokus ke kalium. Oke guys, karena Mas Mualim nanti mau nyepre, untuk dosis ditambahi karena sudah ada serangan, kasih nanti SPP-nya dikasih 40 mili, 40 sampai 50 mili. Kalau untuk pencegahan bisa dikasih 20 mili guys. Kalau ada serangan kasih 40 sampai 50 mili. Oke, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti pas mupuk insya Allah kita akan konten lagi dan kita akan kawal tanaman Mas Mualim ini dari kemarin umur 8 sampai panen nanti. Karena ini terakhir jika sampai Mas Mualim ini tidak berhasil tanam bawang merah, maka dia sudah tidak boleh tanam bawang merah lagi. Makanya akan kita kawal, semoga Mas Mualim ini sukses dan kedepannya bisa tanam bawang merah lagi. Doakan semoga tanaman Mas Mualim kedepannya sesuai apa yang diharapkan dan tumbuh subur dan nanti bisa ketemu harga bagus. Dari kami, saya pribadi Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto dan sang tuan rumah, sang pemilik tanaman Mas Mualim. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.